Baik, kita sudah mengetahui bahaya hutang dan bagaimana ketika memiliki masalah-masalah yang terjadi karena hutang. Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana membangun rumah tangga bebas hutang. Cara yang paling pertama dan yang simple, ya jangan berhutang. Jangan berhutang. Amik. Tapi kan pertanyaan selanjutnya, terus gimana caranya biar nggak berhutang? Itu kan ibu-ibu sekalian. Bagaimana caranya biar kita nggak hutang? Kalau ngomong aja mudah, jangan hutang. Tapi gimana caranya? Nah, baik. Setelah kami pelajari dan kami berbicara dengan orang-orang yang dia bertekad tidak memiliki hutang dalam rumah tangganya, maka kita simpulkan, pertama mereka memiliki keyakinan bahwa hutang adalah hutang yang buruk. Hutang itu buruk. Apapun bentuk hutangnya, hutang tetaplah buruk. Karena kita harus membayarnya. Kita harus membayarnya, kita harus mengeluarkan uang kita untuk membayar apapun hutang tersebut. Kita harus membayar. Itu adalah mindset yang harus dimiliki pertama. Selanjutnya yang kedua adalah ada aturan 50%. Aturan 50% adalah bagaimana kita menggunakan 50% dari penghasilan kita. Nah, ini mungkin terdengar aneh. Loh, gimana caranya saya aja penghasilan segini kurang-kurang terus gitu kan, pertanyaan apa yang sering muncul kan. Nah, caranya adalah caranya adalah ketika bagaimana cara kita menggunakan 50% dari penghasilan kita. Misal kita punya penghasilan katakanlah 10 juta. Punya penghasilan per bulan dari suami atau dari total 10 juta. Maka kita gunakan 50% ya. Berarti berapa ibu-ibu? 5 juta. Gimana caranya kita bisa hidup dari 5 juta tersebut? Caranya adalah melihat orang-orang yang memiliki penghasilan tersebut. Misalnya kita lihat saja orang-orang di sekitar kita, kira-kira siapa sih yang per bulannya punya penghasilan 5 juta? Siapa gitu. Kita cari orang tersebut, kita lihat, kita ikuti, kita sesuaikan dengan gaya kita. Misalnya kita punya anak dua, kita punya atau kita punya saudara atau punya apa, kita sesuaikan dengan tanggungan kita. Kemudian kita lihat ya, kita cari orang-orang yang sama dengan kondisi kita, akan tapi memiliki penghasilan setengah dari kita. Kemudian kita lihat bu, cara hidup mereka, bagaimana makan mereka, bagaimana anak sekolah anak mereka, bagaimana gaya hidup mereka, kita lihat, kita tiru. Makanya kita bisa meniru setengah penghasilan tersebut. Maka selesai masalah bagaimana menggunakan 50% dari penghasilan kita. Kalau ngomong doang gampang, kalau sulit kalau praktek sulit ya, semua praktek pasti nggak ada yang mudah. Mau dari praktek apapun semuanya pasti nggak usah ditanyakan, kalau praktek itu ya nggak ada yang mudah gitu. Tapi kan kita bisa memilih apakah kita mau hidup dengan tekanan, diteror hutang, diteror debt collector, atau kita mau hidup dengan dengan ketenangan. Kita ingin rumah tangga yang utuh, kita ingin uh, rumah tangga yang bisa menenangkan kita. Itu kembali kepada kita semua. Nah, dan gaya hidup ini tidak boleh berubah. Misalnya cara bagaimana melihat seseorang itu apa namanya? Ada satu pertanyaan untuk mengetes bagaimana kecerdasan kita dalam mengelola uang. Jadi, misalnya Ibu, ada satu orang yang punya gaji 1 juta. Kemudian dia menabungnya 100.000. Ya kan? Kira-kira kalau gaji dia 2 juta, berapa yang ditabungkan Ibu? Berapa? Kalau Ibu mengatakan 200.000 salah. Kalau Ibu mengatakan 200.000 salah. Yang benar adalah 1.100.000. Jadi gaya hidup itu tidak boleh berubah. Dan gaji penghasilan kita bisa semakin naik. Tapi gaya hidup tidak boleh berubah. Harus 50% dari penghasilan kita. Kemudian itu adalah cara bagaimana fondasi awal dari keuangan rumah kita, yaitu 50% dari penghasilan kita. Selanjutnya tugas kita setelah kita menggunakan 50% dari penghasilan kita dan menurunkan gaya hidup kita, yang bisa kita lakukan adalah melihat orang-orang yang penghasilannya 2 kali lipat dari kita. Misalnya tadi kita penghasilan 10 juta, kita lihat orang-orang yang 20 juta penghasilannya. Kita lihat mereka, kita belajar dari mereka bagaimana mereka menghasilkan uang. Kalau ibu-ibu memiliki konsep ini, 50% setengah dari penghasilan kita digunakan untuk biaya hidup, kemudian kita belajar 2 kali lipat dari penghasilan kita, maka akan ketemu ini.
1,5, berarti kan 1,5 dari penghasilan kita, kira-kira 15 juta. Ini bisa membuat kita, bisa mencegah kita dari hutang dengan mindset yang benar tadi. Ketika kita punya mindset yang benar tadi, ini dengan 15 juta ini misalnya Ibu, atau berapapun, kita bisa gunakan apapun. Ketika kita tidak memiliki hutang, kita punya kebebasan untuk melakukan apapun. Ibu mau menabung bisa, mau berangkat umroh bisa, mau kurban bisa, mau bayar apapun, semuanya kita bisa lakukan tanpa beban, tanpa tekanan. Dan ketika kita tidak memiliki hutang, kita akan lebih kreatif untuk melakukan sesuatu. Ini adalah pondasi dasar tentang bagaimana membangun rumah tangga tanpa hutang. Tentunya kita harus merencanakan keuangan kita dengan sebaik-baiknya. Terlebih jika ibu adalah seorang menteri keuangan, harus mengerti bagaimana mengatur uang dengan sebaik-baiknya. Maka setelah ini kami akan jelaskan bagaimana step-step untuk membuat perencanaan keuangan.